Beginning of 2020, when the COVID hit, people has a hard time to provide the basic needs, which is rice in Bali. And I saw there is so many plastic, not just in Bali, but all over the world. So I start the plastic exchange. Plastic exchange is successful because it's really, really simple. People bring their plastic and then we exchange it with rice. Om Swastiastu, Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini tentu saja Hindu Channel akan memberikan tayangan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, di mana kita lebih menekankan kepada filsafat-filsafat Hindu, tentang informasi-informasi agama Hindu, ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, pada hari ini kita mengundang Putra Bali, aktivis lingkungan. Beliau saat ini berada di Jakarta. Beliau adalah Made Yasa. Kita salam langsung secara virtual. Salam sehat, senang bertemu dan bisa berbagi di channel ini ya. Dengar-dengar lagi di Jakarta, Li. Ya, ini lagi di karantina selama 7 hari karena saya datang dari Amerika. Mungkin Miko tahu bahwa gerakan Plastic Exchange mendapatkan pengakuan atau award dari CNN internasional sebagai 10 besar dalam mewujudkan sesuatu untuk membantu masyarakat atau komunitas dalam melakukan aksi. Dalam hal ini adalah untuk mengubah kebiasaan dari membuang menjadi memungut dan memilah sampah plastik. Luar biasa. Tapi beli nggak sendirian ya, beli ke negeri orang, negeri tetangga kita. Tidak sendirian, beli. Kalau dari Asia saya sendiri, itu kan 10 besar, itu yang 7 orang dari Amerika, kemudian 1 orang dari Afrika, dan 1 orang lagi dari Kolombia. Ya harusnya ada didampingi oleh bagian dari pemerintah lah, beli. Kan mewakili Indonesia. Nggak ada, tidak ada. Kita ini kan, ya ini bukan program pemerintah, ini bukan program negara, tetapi CNN Hero itu atau CNN nasional internasional itu memang mencari orang-orang biasa seperti kita lah, gitu loh, yang tidak ada embel-embelnya, yang tidak ada jabatannya, tetapi melakukan suatu gerakan yang memang benar-benar masif dan istilahnya grassroots gitu loh. Nah, kan beli kalau misalnya beli kan merasanya biasa-biasa saja yang dicari di Amerika. Nah, kemudian kalau di Indonesia kan jadi luar biasa, bukannya gitu, beli? Gimana, beli? Kalau saya melihat begini ya, penghargaan atau pengakuan dari CNN ini adalah suatu pengakuan bahwa apa yang kita lakukan di sini itu bisa kita copy paste atau copy paste lah istilahnya di sini, bisa kita kembangkan di mana-mana karena simple, filosofinya ada, kemudian tujuannya ada, dan tidak berbelit-belit ya. Jadi simple dan mengena. Sebelumnya ini pemirsa Hindu Channel tentu saja pengen tahu nih, Bli, latar belakang beli itu singkatnya seperti apa sih? Ada hal uniknya kok bisa beli hobi banget gitu kan? Kenapa sih sampah yang dipilih kok? Apalagi kok udah di Bali jauh-jauh gitu kan, atau udah di Bali menetap kok malah ya nyari usaha yang lain lah yang lebih berkualitas dan sebagainya, kok malah mikirin sampah gitu. Gimana itu, Bli? Latar belakangnya dulu itu gimana, Bli? Jadi secara singkat dulu ya, saya lahir di Tabanan ya, kira-kira 1 jam lah ke arah barat dari Denpasar. Ya, jadi desa saya itu dulu belum ada listrik nggak ada, cuma ada 1 sepeda motor, ada 1 radio ya.
Kemudian yang saya paling ingat waktu saya kecil itu adalah sistem barter ya. Jadi tukar menukar. Kita dulu nggak ada uang. Jadi kalau kita nggak punya beras, kita ke tetangga, kita nggak punya garam, cabai, itu kita tukar menukar gitu loh. Jadi inilah hubungan manusia dengan manusia ya. Jadi kekerabatan ya. Karena hubungan manusia dengan manusia itu menimbulkan kesejahteraan. Kalau kita sudah saling akur berteman, pasti sejahtera gitu loh. Kemudian saya melanjutkan sekolah ketabanan, terus kuliah di Denpasar di Universitas Udayana. Di Universitas Udayana saya bergabung dengan mahasiswa pencinta alam atau MAPALA. Itu plesetannya mahasiswa paling lama. Wah, kenapa Bli? Kenapa ya Bli? kerjaannya mendaki diving, jadi ke nature. Nah, disinilah tumbuh rasa kepedulian saya terhadap lingkungan, karena kemana-mana ya itu pasti melihat sampah gitu loh. Ke puncak Gunung Agung pun di sana ada sampah plastik gitu loh. Ya, menyelam pun sampai di dasar laut pun masih ada sampah plastik. Nah, inilah yang menggugah perasaan saya. Suatu hari saya harus berbuat sesuatu gitu loh. Jadi pada saat mendaki saya bawa pulang sedikit dan lain sebagainya, tetapi tidak cukup gitu loh. Nah, kemudian tahun 1996 saya pindah ke Amerika, merantau ke Amerika, menetap di sana selama 15 tahun. Nah, dari situ saya juga bertemu dengan teman-teman yang memang peduli lingkungan. Pas itu kalau di sini kita kan pakai tas kresek, kita buang ya setelah kita pakai. Karena kita cuci gitu loh, kita keringin, kita pakai lagi. Ya, kalau nggak kotor ya nggak usah dicuci gitu. Jadi saya di sana tuh, wow, ini kok lain ya dengan apa yang saya yang saya ketahui di Indonesia gitu loh. Nah, akhirnya saya mulai membiasakan diri melalui praktis ya. Jadi ini juga yang saya tekankan nanti ya di dalam plastic exchange itu kita bilang adalah edu-aksi. Jadi edukasi di dalam aksi. Nah, karena untuk mengubah kebiasaan itu hanya bisa dilakukan dengan aksi. Nah, inilah yang saya lakukan di Amerika. Saya menyuci tas kresek atau begitu belanja ke supermarket, saya berpikir harus saya bawa tas gitu loh. Jadi saya nggak minta tas lagi. Nah, ini adalah karena teman-teman saya yang saya ajak bergaul seperti itu gitu loh. Ya, jadi kalau kita misalkan datang ke supermarket, Janur, kamu udah bawa tas belum? Oh ya, lupa loh gitu loh. Jadi lari lagi ke tengah, bawa tas. Nah, mungkin beberapa kali saya lupa kan. Nah, tapi karena dibiasakan akhirnya, saya mau ke supermarket harus bawa tas gitu loh. Kita banyak kan punya pepatah yang namanya Allah bisa karena biasa. Ya, kalau kita membiasakan, mungkin pertamanya agak sulit kan. Yang keduanya harus ada yang mengingatkan gitu loh. Seperti teman saya selalu diingatkan, bawa tas nggak? Jangan dibuang di situ gitu loh. Tidak marah itu boleh diingatkan. Kenapa? Diingatkan tidak marah itu teman-temannya. Enggak, tidak marah karena kenapa? Karena kita mempunyai tujuan yang sama gitu loh. Ya, ini kan bukan menyalahkan ya. Oh, kamu tuh orangnya jelek, kamu karena begini. Tapi enggak, ingat bahwa ini gitu loh. Ingat bahwa ini gitu loh. Karena kita mempunyai suatu tujuan yang sama adalah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitulah misalkan ya. Jadi karena suatu tujuan yang sama, maka kalau kita diingatkan, kita merasa dibantu gitu loh. Sama seperti gini loh, misalkan saya ini pemain sepak bola gitu lah. Nah, kalau saya mau menjadi pemain sepak bola yang bagus, harus punya yang namanya coach ya, yang namanya pelatih ya. Nah, pelatih itu kan mengingatkan kita untuk menjadi sesuatu yang terbaik gitu loh. Nggak ada pelatih itu menyalahkan untuk kita menjadi jelek kan. Jadi, tolong dong dribblenya agak begini sedikit. Oh ya gitu loh. Nah, jadi mengingatkan ini adalah saya lihat sebagai suatu coaching gitu loh, sebagai suatu pelatih gitu loh. Nah, kemudian ada beberapa hal yang juga mengubah hidup saya waktu saya di Amerika. Yang pertama itu saya dulu kerja di perusahaan namanya Patagonia. Itu perusahaan baju ya. Itu membuat baju. Ya, perusahaan clothing itu membuat baju-baju untuk outdoor.
Tetapi apa yang saya suka dari perusahaan itu adalah filosofinya. Dia itu sangat fokus dengan lingkungan, ya. Jadi lingkungan itu adalah menjadi suatu tujuan dari perusahaan itu, bukan membuat uang gitu loh, ya, bukan untuk profit, tetapi profit itu sebagai alat untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi perusahaan lain untuk berbuat baik untuk lingkungan gitu loh. Nah, itulah saya sangat suka sekali kerja di sana, karena semua teman-teman yang saya ajak kerja di sana itu sangat sadar dengan lingkungan. Nah, inilah juga yang mempengaruhi saya bahwa wow ya, misalkan mau belanja gitu ya, seperti tadi harus bawa Tupperware ya. Kalau saya mau beli yang take away gitu ya, bukannya minta barang dari dagangnya, tetapi saya membawa tempat gitu loh. Nah, seperti saya bilang tadi, apapun yang kita pelajari pertama pasti akan sulit gitu loh. Sama dengan kita ya, texting ya. Dulu kan A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana ya. Belum lagi apa HP apa dulu itu 1202, terus HP ceng-ceng-po itu kan susah untuk belajarnya kita. Nah, ingat nggak yang A B C D E F itu kan harus ditekan berapa kali ya, A-nya terus sekali, B-nya 2 kali, C-nya. Tahun berapa itu Bli ngalamin HP gitu, Bli? Kenapa? Tahun berapa itu Bli ngalamin pakai HP kayak gitu? Tahun berapa ya? 2000-an gitu ya. Itu kan masih baru itu kan dulu waktu ya. Tapi begitu kita biasakan itu apa cepet gitu loh. Itu semua itu harus dibiasakan gitu loh. Nah, yang kedua itu kan tadi ya, mentor saya yang pertama itu adalah dari founder Patagonia namanya Yvon Chouinard. Yang kedua saya punya pelatih atau yang saya bilang guru juga ya. Itu namanya Richard Straussy Heckler. Itu dari California. Dia yang mengajari saya tentang bela diri Aikido. Kemudian dia juga mengajari saya tentang somatik. Nah, somatik itu adalah tubuh ya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya lebih pintar daripada otak kita gitu loh. Nah, apa yang saya dapatkan dari dia adalah begini. Janur, ada 2 kepandaian, there's 2 knowledge ya. Number 1 is cognitive atau kepandaian di otak ya. Nah, kepandaian di otak ini didapatkan dari membaca, mendengar, menghafal, menonton, itu di otak ya. Jadi misalkan 1 kali 1 berapa? 2 ya. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Itu kan kita menghafal gitu loh. Ya. Nah, yang kedua itu namanya embodiment. Embodiment itu adalah bagaimana membawa kepintaran di dalam otak ini ke dalam tubuh gitu loh. Nah, kepintaran di dalam tubuh ini hanya bisa didapatkan melalui praktek, melalui aksi. Ya. Sama seperti misalkan contoh nih berenang ya. Nah, saya bisa membaca buku tentang berenang. Nomor 1 berdiri, nomor 2 tangannya dibeginiin, nomor 3 kakinya gini, tangannya seperti ini. Nah, itu kan baru menghafal. Nah, itu baru kepintaran di dalam otak kan. Misalkan saya dites, Janur, coba sebutkan langkah-langkah cara berenang. 1, 2, 3, 4. Oke, 100. Nah, sekarang prakteknya. Nah, prakteknya itu hanya saya bisa dapatkan dari nyemplung di kolam. Gitu loh. Nah, kalau saya nggak nyemplung di kolam, itu saya baru menghafal. Belum embodiment, belum ada di tubuh saya. Luar biasa. Ini juga sebagai dasar dari kenapa plastic action ya, nanti ini ada hubungannya. Gitu. Nah, guru saya ini bilang seperti ini, Janur, kalau kamu mau mengingat gerakan itu harus diulang 100 kali. Untuk nginget aja loh. Kalau mau gerakan ini masuk di otot-otot ya, di dalam otot, di dalam urat saraf, itu harus diulang 1000 kali. Nah, kalau ini bisa mau menjadi kebiasaan, itu harus diulang 10.000 kali. Nah, biasanya kalau saya datang ke desa, saya bilang, ini harus diulang 100 kali. Kok banyak sekali, Pak Made, gitu ya. Coba sekarang kita berhitung. Kalau kita pungut sampah
3 kali aja dalam sehari ya. 3 kali dalam sehari. Dalam 1 bulan itu sudah 90 kali. Itu sudah paling tidak kita ingat dengan gerakannya gitu loh. Nah, inilah dasarnya bahwa nanti saya juga akan berbicara tentang yang namanya edukasi di dalam aksi. Bli, sebelum berbincang ke lebih intinya, perlu kita ketahui ya, Bli, kita ketahui bersama dan pada umumnya kita lihat bahwa yang di luar dari Bali itu Bali adalah tempat umat Hindu terbanyak, gitu kan, di Bali. Nah, kemudian khususnya di Indonesia itu di Bali. Kemudian tradisi di Bali itu setiap hari, gitu kan. Tradisi di Bali setiap hari. Kemudian yang dilakukan oleh beliau adalah bagaimana caranya sampah-sampah ini bisa dikelola dengan baik. Nah, bagaimana cara membedakan atau ada pola-pola lain untuk ketika selesai persembahyangan, selesai mengadakan tradisi adat kebiasaan umat yang di sana, itu gimana cara membedakannya? Sedangkan beli tadi lebih fokus pada ke plastik gitu ya, kalau tidak salah tadi beli menjelaskannya, mendapatkan kesehariannya beli juga dilakukan adalah bagaimana caranya plastik ini bisa dimanfaatkan kembali. Tapi di sisi lain di Bali itu ada Banten yang hampir setiap hari, bahkan benar-benar setiap hari itu ada. Bagaimana itu beli untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Kalau kita lihat yang namanya sampah ya, dalam tanda kutip sampah ya, itu ada 2. Yang pertama adalah organik, ya. Yang kedua adalah anorganik. Nah, ini dua-duanya sebenarnya dilema kalau kita tidak mengolahnya secara bijaksana ya. Nah, kalau sampah yang organik ya, organik dan anorganik ini tercampur, itu nggak ada gunanya, ya. Yang busuk nggak bisa busuk, yang bisa dijual nggak bisa dijual karena kotor gitu loh. Nah, dengan dipisah aja ya, yang antara organik dengan anorganik ini sudah bagus gitu loh, langkah pertama gitu loh. Nah, karena yang organik ini bisa busuk sendiri kan. Nah, yang anorganik ini kan yang namanya plastik itu ada harganya, yang namanya karton itu ada harganya, yang namanya besi itu ada harganya ya. Tapi kalau ini tercampur semua, nggak ada harganya. Benar. Yang mau misal siapa? Itulah yang terjadi di TPA. Ini semuanya menjadi satu gitu loh. Yang busuk nggak bisa busuk, yang ada harganya nggak bisa ada harganya. Nah, untuk memerangi atau bukan memerangi, saya nggak suka memakai kata memerangi, kayaknya kok gitu lah. Nah, untuk menanggulangi sampah yang organik ini, saya punya sistem namanya sistem tebe modern ya. Bagaimana itu? Nah, tebe itu begini. Di Bali itu ada yang namanya filosofi paharyangan atau ketuhan ya. Yang kedua ada namanya pewongan atau manusia di mana manusia hidup. Dan yang ketiga itu ada namanya pelemahan di mana kita membuang sampah-sampah yang tidak berguna. Nah, dulu waktu saya masih kecil kita punya yang namanya tegalan ya. Di belakang rumah itu ada tegalan. Ya, jadi semua sampah organik itu semua sampah organik itu kita buang ke situ. Nah, sekarang penduduk bertambah, akhirnya tegalan itu sudah tidak ada lagi, penuh. Anak beranak ya, bercucu dan lain sebagainya, tanah dikapling-kapling dan lain sebagainya, sehingga tempat untuk kita membuang sampah dulu sudah tidak ada lagi. Nah, caranya adalah kita membuat seperti septic tank ya. Itu dalamnya kira-kira 2 meter gitu. Kemudian diameternya 80 cm. Nah, itu kita masukkan semua sampah-sampah organik yang bisa busuk di situ. Nah, kalau kita hidup di dalam rumah tangga itu misalkan 4 orang ya, suami istri dan anak 2, itu 1 tahun baru penuh ini. Nah, jadi kalau kita ini harus punya 2 lubang ya. Nah, lubang yang pertama itu kita kasih dulu ya sampai penuh 1 tahun. Nah, kalau ini sudah penuh, kita pindah ke lubang yang nomor 2. Nah, ini kita penuh lagi selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun ini penuh, yang lubang pertama tadi sudah menjadi kompos. Benar. Itu dipanen. Itu dipanen, kosong, tambahin lagi di situ. Setahun lagi, ini kan penuh yang 1.
yang nomor 2 ini kita panen gitu loh. Jadi bolak-balik seperti ini. Nah, ini adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi sampah organik. Karena kalau kita lihat statistik ya, sampah yang datang ke TPA itu 60-70% itu adalah sampah organik. Iya. Ya, nah, yang lainnya seperti besi, yang lain-lainnya yang non organik seperti plastik itu bisa dibawa ke plastic exchange atau ke TPS T3R, tempat penampungan sampah sementara reduce, reuse, recycle, atau bank sampah atau apalah yang ada di desa-desa tersebut. Luar biasa. Cara-cara beli itu bisa diterapin di daerah lain nggak nih, Bli? Kira-kira? Bisa sekali. Siapa yang harus, masyarakatnya apa harus ada yang membiasakan? Kan harus, kata Bli tadi harus terbiasa setiap hari, setidaknya ya 100 kali, 1000 kali, akhirnya menjadi kebiasaan. Siapa ini yang kira-kira berperan penting? Nah, jadi yang mengingatkan Bli. Untuk bisa mengadakan siap. Untuk bisa mengadakan plastic action harus ada 3 komponen ya. Yang pertama harus ada masyarakat atau komunitas. Nah, di dalam komunitas ini harus ada orang yang gila di sini. Kalau nggak ada yang gila nggak bisa jalan. Ya. Gila nggak nih, Bli? Mohon maaf. Gila. Saya orang gila. Benar nih, Bli. Benar, harus ada orang gila. Langsung ini namanya gagasan, ide, langsung aksi. Gila itu gagasan, ide, langsung aksi. Kalau nggak ada aksi, nggak bisa jalan. Nah, makanya harus ada, biasanya ada kok di dalam masyarakat ini pasti aja ada yang dalam tanda kutip di Bali orang bilang bodoh ya. Bodoh itu gila. Tetapi filosofi kita itu bodoh tetapi tidak bodoh. Ya, bodoh kita gila tapi nggak bodoh gitu loh. Nah, gila karena kita gila pingin melakukan sesuatu untuk lingkungan. Yang kedua harus ada sistem. Ya, sistem itu mungkin di situ sudah ada bank sampah, mungkin di situ sudah ada pengelolaan sampah ya. Nah, itu kita berkolaborasi dengan sistem yang sudah ada. Yang ketiga itu harus ada pendanaan. Nah, karena kalau ini sudah klop, itu bisa dilaksanakan. Nah, untuk rasio penukaran nanti bisa saya share dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Bli untuk pembayarannya? Apa namanya? Bli, kalau kita lihat di media sosial yang sudah kita saksikan, Bli itu melakukan penukaran sampah plastik ini kepada masyarakat dengan beras dan rempah-rempah dan lain sebagainya. Itu hitungannya bagaimana, Bli? Terus Bli untuk bayar itu dapat dari mana gitu kan? Itu Bli. Gimana Bli? Nah, inilah ya kalau masalah uang itu kadang-kadang saya sensitif. Saya percaya kalau kita melakukan sesuatu yang baik pasti akan ada yang mengikuti. Pasti ada orang-orang gila yang ikut gila gitu loh. Ya. Selama saya melakukan ini banyak sumbangan-sumbangan itu dari individual ya, dari perorangan, dari perusahaan, dari kalangan-kalangan politisi, pemerintah, itu membantu gitu loh. Karena dilihat bahwa ini adalah aksi ya, bukan hanya oke Pak, kita ini loh proposalnya satu rapat 20 juta, kunjungan kerja 30 juta gitu loh. Saya nggak ada seperti itu. Jadi hitung-hitungannya seperti ini. Kalau dia ngasih saya uang 10.000 ya, kasih uang 10.000 itu membeli beras 1 kilo ya. Atau $1 lah katakan 14.000 ya, itu sudah membeli beras 1 kilo. Itu beras bagus loh, bukan beras raskin ya. Nah, itu bisa menghidupi 4 orang, suami istri sama anak 2, dan dari uang 10.000 itu, dari beras 1 kilo ini bisa mengumpulkan sampah sampai 4 kilo. Karena itu nanti ada kategori-kategorinya, nanti saya kirim ya kategori sampahnya itu ya. Jadi yang pertama itu namanya sampah lembaran. Nah, ini sampah-sampah yang kayak tas kresek, pembungkus makanan, itulah yang mengotori lingkungan yang nggak ada harganya, itu dibuang sama orang ya. Bli, nah, kalau misalnya sampah nih Bli, kalau sampah takutnya nanti kan masyarakat yang mau jual ke Bli karena dapat untung beras lumayan kan, nyari sampah di tempat lain.
atau nyari sampah di tempat lain, bahkan ada yang nyentokin sampah ngasih ke rumah. Itu triknya beli gimana agar tempat lingkungannya benar-benar tetap bersih, kemudian masyarakat itu membawa sampah yang bukan sampah setoran gitu. Gimana nih beli? Begini ya, ini adalah pertanyaan yang sering saya dapatkan ya. Sampah itu adalah sampah, dimanapun tempatnya itu adalah sampah. Gitu. Ya, sampah itu tidak memandang yang kita kan berpikirnya, oh ini sampah saya, ini sampah kamu gitu loh. Nah gitu ya. Oh, ya ini dari desa saya, oh ini dari desa sebelah. Tapi kalau desa sebelah mau membersihkan, membawa sampah ke desa yang satu, kenapa tidak gitu loh? Ya. Kenapa tidak gitu loh? Ya. Jadi pada dasarnya sampah adalah tetap sampah, dari manapun datangnya itu tetap sampah gitu loh. Nah, kenapa kita organisasi per banjar atau per komunitas atau per desa itu hanya untuk memudahkan pelaksanaan gitu loh. Kalau kita lakukan di Banjar ini semua Banjar bisa datang kan repot kita gitu loh. Nah, ya, benar. Makanya kita adakan per Banjar sehingga menularkan gerakan ini, jadi dari Banjar ke Banjar yang lain, dari desa ke desa yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Nah, Bli, kalau model-model orang-orang kayak Bli yang bilang orang gila tadi, seharusnya orang gila itu dapat penghargaan di tanah air dong, Bli. Bli udah dapat di tanah air belum nih? Siapa tahu di Hindu Channel nanti Jaksin tiba-tiba langsung Bli diundang, terus Hindu Channel juga ikut diundang kan? Gitu Bli, gimana Bli? Begini ya, saya dulu waktu membuat ini tidak kepikiran untuk mendapatkan penghargaan sama sekali. Dan dulu pun kalau dilihat saya dulu ini sebenarnya iseng-iseng gitu loh. Jadi ceritanya awalnya dulu begini. Gimana Bli? Tahun 2020 bulan Mei ya, saya masih ingat nih. Begitu kita pertamanya kita kena pandemi ini ya. Apalagi di Bali ya, kita sangat merasakan sekali karena 80% kehidupan kita di Bali itu tergantung dari pariwisata. Nah, yang kedua, apa yang saya lihat juga adalah masalah lingkungan gitu loh. Yang ketiga adalah masalah jati diri. Ya, jati diri itu adalah seperti ini. Begitu ada bencana, pemerintah atau siapapun ya, kita berbondong-bondong membawa bantuan ya. Nah, apa yang saya lihat itu ada tangan di bawah, ada tangan di atas. Nah, tidak ada salahnya ya orang memberi, orang menerima itu nggak ada salahnya. Tetapi kita kadang-kadang tidak memikirkan terjadi suatu unintended consequences, sesuatu yang tidak kita pikirkan terjadi. Jadi orang itu nunggu gitu loh. Oh nanti pasti ada yang membantu gitu loh. Nah, saya mau membawa tangan yang di bawah sama tangan di atasnya menjadi satu. Nah, di Bali itu ada namanya filosofi tatwamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Yang memberi menjadi penerima, yang penerima menjadi pemberi. Nah, jadi awalnya itu saya lihat ini ada 3 permasalahan. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, lingkungan. Nah, ini di Bali ini filosofinya namanya Trihitakarana. Ya, jadi keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah jati diri. Keharmonisan hubungan manusia dengan manusia itu adalah kemakmuran. Ya, seperti saya bilang tadi, waktu saya kecil nggak pernah punya uang. Jadi kita sistemnya barter. Nah, itulah juga yang mendasari kenapa plastik exchange ini kita tukar dengan beras bukan dengan uang. Karena rasanya lain ya. Nah, perasaan itu lain, nggak dikasih uang 10.000 dengan dikasih beras 1 kilo itu lain. Nah, yang ketiga adalah keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, saya mempunyai pikiran kenapa saya mau membantu orang-orang di desa saya. Nah, saya datang ke situ tidak hanya dengan memberi, tetapi kalau dia membawa plastik akan saya kasih beras gitu loh. Itu awalnya. Dulu iseng-iseng, nah saya bawa ke situ, ternyata responnya sangat positif. Ya, jadi orang, saya pikir nanti paling hanya ada 2 orang, 3 orang yang mau pungut plastik. Ternyata seluruh orang di desa saya itu, di Banjar saya itu memungut plastik gitu loh. Nah, saya berpikir loh, ini bisa dapat antusias yang sangat bagus di desa saya. Kenapa ini kok tidak bisa di tempat lain gitu loh? Yang sering saya hadapi itu adalah kita masih melakukan sesuatu itu sebagai perlombaan gitu loh. Sebagai perlombaan dalam artian begini, apa yang kamu lakukan itu nanti memanjakan masyarakat loh, kamu ngasih beras gitu loh. Ya, misalkan seperti itu ya.
kalau saya sih saya nggak lihat memanjakan itu. Saya memberikan reward yang positif kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaannya. Nah, untuk mengubah kebiasaan itu kan banyak. Artinya untuk orang berbuat itu kan banyak. Satu, harus ada aturan. Nah, aturan itu harus ada yang menegakkan aturan, yang memberikan sanksi. Kalau nggak ada yang menegakkan aturan, yang memberikan sanksi, aturan itu nggak ada gunanya. Gitu loh. Ditakut-takuti gitu loh. Jangan ke situ, nanti ada hantu gitu loh. Jadi orang tidak mau ke situ gitu misalkan ya. Nah, saya itu memberikan reward yang positif. Nah, begini. Di tempat-tempat yang saya sudah lakukan plastic action dalam 1 tahun ya, itu masyarakat itu sudah berubah perilakunya. Sekarang dia sudah nggak ngelihat, oh saya dapat beras ya, dia sudah nggak ngelihat seperti itu lagi. Tetapi ini sudah menjadi kebiasaan. Katakanlah kalau dia melakukan 1 tahun ya, seperti hitung-hitungan kita tadi ya, kalau dia melakukan memungut sampah 3 kali dalam sehari, dalam 1 bulan katakanlah 100 kali ya, 100 kali 12 itu sudah 1.200 kali. Jadi kebiasaan itu sudah melekat di otot gitu loh. Seperti yang Beli sampaikan awal tadi itu, benar. Makanya kalau orang bilang mengubah kebiasaan itu sulit kalau tidak dilakukan. Ya, kalau hanya diomongin, kalau hanya dikumpulkan, dirapatkan, diceramahin, itu pasti sulit gitu loh. Kalau dilakukan nggak sulit. Nah, memang pertamanya agak sulit sedikit gitu loh. Mungkin yang pertama kita lakukan plastic action yang datang 12 orang nggak apa-apa. Nah, nanti yang 12 ini pasti akan pulang dan menyebarkan bahwa ini ada program bagus, kita bisa kumpulkan sampah, kita pilah, dan akan mendapatkan reward gitu loh. Nah, inilah yang sering saya himbau dari teman-teman itu, nggak ada yang namanya kompetisi. Mari kita berkolaborasi gitu loh. Tidak ada sistem yang sempurna. Sistem plastic action itu tidak yang tersempurna gitu. Ada kekurangannya gitu. Mari kita saling mengisi gitu loh. Luar biasa. Beli, pesan Beli untuk anak muda nih, menarik nih. Pesan untuk anak muda, untuk Bapak Ibu umat sedharma, dan untuk umat manusia tentang bagaimana caranya membiasakan diri sehingga menjadikan kenyamanan di lingkungan sekitar kita. Silakan Beli. Kita ngomongnya di Indonesia, di Bali, di Jawa, di Sumatera, kita kan yang punya namanya filosofi ya. Kehidupan kita, kehidupan beragama, itu kita diajarkan yang namanya filosofi, yang diajarkan namanya berbuat baik. Nah, ini kaidah-kaidahnya sudah ada. Yang perlu kita lakukan adalah aksinya. Bagaimana kita melakukan aksi, bagaimana kita melakukan aksi dari filosofi-filosofi yang ada, gitu loh. Ya, seperti Trihita Karana contohnya ya. Ya, hubungan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, keharmonisan hubungan manusia dengan manusia, keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan, semua orang bisa menghafal, gitu loh. Mari kita lakukan. Ya. Jadi secara simpel saya bilang dengan memungut plastik kita sudah melakukan 3 hal. Lingkungan, kesejahteraan, dan jati diri. Nah, pesan saya kepada generasi muda, pesan saya kepada teman-teman di Indonesia ya, mari kita lihat lagi filosofi atau filsafat dari nenek moyang kita. Mari kita lakukan dalam aksi. Ya, jangan menjadi suatu pajangan saja di dalam rumah ya. Kebersihan adalah pangkal kesehatan, tetapi kita harus melakukannya. Ya, memang pertama itu pasti akan sulit. Ya, tapi kalau kita lakukan terus-menerus, Allah bisa karena biasa. Terima kasih Bli Made, luar biasa. Sampai saya sebagai anak muda, memang kalau saya belum melakukan, berarti mulai hari ini saya harus melakukan. Yang paling tidak mulailah untuk tidak meminta tas kresek dari, kalau kita belanja silahkan bawa tas gitu. Kalau kita buat itu aja satu, kalau bisa itu aja satu ya. Karena statistik menunjukkan bahwa rata-rata ya kita di Indonesia itu kita menggunakan 700 tas kresek dalam satu tahun per orang loh. 700 tas kresek per orang.
Nah, kalau orang bilang kok banyak sekali, ayo kita berhitung. Kalau kita minta tas kresek 2 kali aja dalam 1 hari kita berbelanja. Dalam 1 bulan, 1 tahun itu 365 hari. Kalikan 2. Banyak Nah, itu sudah hampir. Ya. Iya. Coba di sini sekali lagi ya, bukan kita menyalahkan ya. Ini adalah kebiasaan, kadang-kadang kita tidak sadar, kita belanja, kita ngambil tas kresek. Itu nggak sadar karena sudah kebiasaan. Nah, sekarang untuk merubah kebiasaan ini, bila perlu tulis gitu loh. Tidak mungkin buat kayak challenge gitu loh. Challenge-nya adalah dalam 1 bulan ini berapa kali saya memakai tas kresek gitu loh. Misalkan saya memakai tas kresek 1, aduh lupa lagi, udah ada 2, 3. Misalkan dalam 1 bulan ini saya pakai 50 tas kresek. Oke, challenge-nya bulan depan saya harus memakai 25 gitu loh, atau tidak sama sekali gitu loh. Buatlah challenge buat diri sendiri gitu loh. Luar biasa, matur suksema. Terima kasih banyak Bli Made sudah memberikan inspirasi kepada kita semua pemirsa Hindu Channel. Dan apapun pembahasannya pada hari ini, semoga dapat bermanfaat, dapat diterima, dan dapat dilakukan. Actionnya harus benar-benar nyata. Dan jangan lupa selalu dukung Hindu Channel, berikan motivasi, berikan inspirasi atau masukan kepada Hindu Channel untuk kita mencari narasumber-narasumber yang memang diharapkan oleh Bapak Ibu Umat Sedharma. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan sebanyak mungkin kepada masyarakat dan umat manusia yang ada di negeri ini. Dan akhir kata kami tutup Hindu Channel bersama dengan Bli Made, aktivis lingkungan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.